Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 04 PT3 akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor. Yang pertama yaitu FCFS, artinya penjadwalan yang paling sederhana di mana proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu, bersifat non-primitif atau tidak dihentikan di tengah jalan. Langkah pertama, susun proses berdasarkan dari arrival terkecil atau AT. Kemudian jumlah seluruh burst time atau BT untuk mengetahui lama proses serta menentukan banyak kolom lancetnya. Setelah dihitung jumlahnya yaitu 21, seperti pada gambar, kita lihat proses di mana datang terlebih dahulu yaitu P3. Proses P3 tiba di waktu 0 dengan burst time 5, maka selesai di waktu 5. Untuk mendapatkan respon time atau RT dengan rumus RT sama dengan FT kurang AT. Jadi 5 kurang 0 sama dengan 5. Kemudian lihat lagi proses yang datang selanjutnya yaitu P5. Proses P5 tiba di waktu 5 dengan burst time 6, maka selesai di waktu 11. TR sama dengan FT kurang AT sama dengan 11 kurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya proses P4 tiba di waktu 11 dengan burst time 3, maka selesai di waktu 14. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 14 kurang 2 sama dengan 12. Selanjutnya proses P2 tiba di waktu 14 dengan burst time 4, maka selesai di waktu 18. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 18 kurang 2 sama dengan 16. Selanjutnya proses P6 tiba di waktu 18 dengan burst time 2, maka selesai di waktu 20. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 20 kurang 3 sama dengan 17. Dan terakhir yaitu P1. Proses P1 tiba di waktu 20 dengan burst time 1, maka selesai di waktu 21. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 21 kurang 4 sama dengan 17. Kemudian jumlahkan seluruh proses respon time atau RT untuk mencari turnaround atau TI dengan average waiting time atau TR. Setelah didapatkan jumlah keseluruhan respon time yaitu 77, kemudian mencari turnaround time atau TI dengan rumus sigma TI sama dengan sigma RT. Jadi sigma TI sama dengan 77. Untuk mencari average waiting time atau RT dengan rumus RT sama dengan sigma TI. N proses sama dengan 77 per 6 sama dengan 12,83 ms. Proses dengan sisa waktu eksekusi terpendek. Jika ada proses baru masuk dengan burst time lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang berjalan, maka proses tersebut akan digantikan. Susun proses berdasarkan dari arrival terkecil atau AT, kemudian jumlahkan seluruh burst time atau BT untuk mengetahui lama proses serta untuk menentukan banyak kolom gacanya. Lalu P3 akan melakukan proses pertama kali karena memiliki arrival time atau AT terkecil yaitu 0. Lalu proses kedua yaitu P5 datang di 1, kemudian membandingkan P3 dengan P5 pada sisa proses BT karena BT yang dimiliki P3 lebih kecil daripada P5, maka P3 akan dijalankan sebanyak 1 kali. Membandingkan P3 dengan P4 karena BT yang dimiliki P3 sama dengan P4, maka P3 akan dijalankan kembali sebanyak 1 kali karena P3 yang datang terlebih dahulu. Membandingkan P3 dengan P2 karena BT yang dimiliki P3 lebih kecil daripada P2, maka P3 akan dijalankan sebanyak 1 kali. Selanjutnya, membandingkan P3 dengan P6 karena BT yang dimiliki P3 lebih kecil daripada P6, maka P3 akan dijalankan kembali sebanyak 1 kali. Lalu proses P3 dimulai di waktu 0 dengan burst time 5 dan selesai di waktu 5. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. Kemudian setelah P3 selesai dijalankan, P1 akan dijalankan karena sisa BT terkecil. Proses P1 dimulai di waktu 5 dengan burst time 1 dan selesai di waktu 6. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya, mencari kembali proses yang memiliki BT terkecil yaitu P6.
waktu 6 dengan burst time 2 dan selesai di waktu 8. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 8 kurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya, mencari kembali proses yang memiliki BT terkecil yaitu P4. Proses P4 di waktu 8 dengan burst time 3 dan selesai di waktu 11. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Selanjutnya, mencari kembali proses yang memiliki BT terkecil yaitu P2. Proses P2 dimulai di waktu 11 dengan burst time 4 dan selesai di waktu 15. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 15 kurang 2 sama dengan 13. Lalu yang terakhir, tersisa satu proses yang belum dijalankan yaitu P5. Proses P5 dimulai di waktu 15 dengan burst time 6 dan selesai di waktu 21. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 21 kurang 1 sama dengan 20. Kemudian jumlahkan seluruh proses response time atau RT untuk mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. Nah, di sini caranya kita harus mencari nilai response time atau RT, yaitu seluruh nilai RT harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Dapatlah hasilnya 54. Baru lalu kita mencari nilai turnaround time atau TI dengan cara sigma TI sama dengan sigma RT sama dengan sigma TI sama dengan 54. Untuk mencari nilai average waiting time atau RT, caranya TR sama dengan sigma TI per N proses sama dengan 54 per 6. N proses ini kita mencari dari proses yang kita cari, yaitu ada P3, P5, P4, P2, P6, dan P1. Dapatlah 6. 54 per 6 sama dengan 9. Selanjutnya, NPSJF artinya sama seperti PSJF, mengutamakan proses terpendek. Namun, sekali proses mulai berjalan, ia tidak boleh diganggu hingga selesai, non-reaktif. Langkah pertama, susun proses berdasarkan dari arrival time terkecil. Kemudian, jumlahkan seluruh BT untuk mengetahui lama proses serta untuk menentukan banyak kolom gercesnya. Setelah dihitung jumlahnya, yaitu 21, seperti pada gambar. Kemudian P3 akan dilakukan proses pertama karena memiliki arrival time atau AT terkecil yaitu 0. Proses P3 tiba di waktu 0 dengan BT 5, maka selesai di waktu 5. Untuk mendapatkan respon time atau RT dengan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya kita lihat dari proses yang memiliki BT terkecil yaitu P1. Maka proses P1 mulai di waktu 5 dengan BT 1 dan selesai di waktu 6. RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya proses P6 mulai di waktu 6 dengan BT 2 dan selesai di waktu 8. RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya proses P4 mulai di waktu 8 dengan BT 3 dan selesai di waktu 11. RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Selanjutnya proses P2 mulai di waktu 11 dengan BT 4 dan selesai di waktu 15. RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Dan yang terakhir proses P5 waktu dimulai 15 dengan BT 6 dan selesai di waktu 21. RT sama dengan sama dengan FT dikurang AT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Kemudian jumlahkan seluruh proses RT untuk mencari TI dan TR. Untuk mencari TI dengan rumus sigma TI sama dengan sigma RT, jadi sigma TI sama dengan 54. Untuk mencari TR dengan rumus TR sama dengan sigma TI per N proses, jadi 54 per 6 sama dengan 9 M per S. Selanjutnya itu RPR dan opini itu memberikan contoh tulis sama kuantum time pada setiap proses secara penelitian. Yang pertama kita akan melakukan susun proses berdasarkan dari arrival time terkecil, kemudian jumlahkan seluruh batas time untuk mengetahui lama proses serta untuk menentukan banyak kolom gercesnya. Pada RR ini kita membuat kuantum 3 yang artinya proses
P6. P6 di sini memiliki belas dan 2. Kita akan langsung jalankan hal tersebut. Berarti P6 kita mulai dari 12 dan selesai di waktu 14. Dan FT 11, 14 dikurang 3 sama dengan 11. Selanjutnya itu P1 memiliki belas dan 1. Maka kita akan jalankan nomor 1. Maka setelah belas dan habis kita akan jalankan dari 14 sampai 15. Dan kata lain P1 mulai di 14 dan selesai di 15 dengan respon 11 yaitu 15 dan 4. Selanjutnya itu kita akan kembali pada P3. P3 masih memiliki sisa belas dan 2. Kita akan menjalankan langsung dua itu tersebut dengan 15 sampai 17. Sehingga berdasarkan P3 tersisa 0, maka P3 kita akan bisa jalankan yaitu P3 tadi kita mulai dari 0 dan selesai 17. Dan RT 17 dikurang 0. Selanjutnya kita itu beralih ke P5. P5 memiliki sisa belas dan 3. Kita akan jalankan 3, maka P5 sisa belas dan adalah habis. Kita akan jalankan dari 17 sampai 20. Setelah itu berarti P5 bisa kita mulai di waktu 3 selesai di waktu 20 dengan RT 20 kurang 1 sama dengan 19. Selanjutnya masih ada proses sisa P2 yaitu P2 masih memiliki sisa belas dan 1. Kita akan jalankan dari 20 sampai 21. Maka sisa belas dan P2 habis. P2 dimulai di waktu 9 dan selesai di waktu 21. Dengan RT 19 21 kurang 2 sampai dengan 15. Selanjutnya itu kita akan jumlahkan seluruh proses respon time untuk mencari TI dan TR. Kita telah dapatkan yaitu RT itu sama dengan 84. Maka kita akan cari di sini itu TI turnaround time dengan rumus sigma TI sama dengan sigma RT. Dan kata lain TI sama dengan RT. Sigma TI sama dengan sigma RT berarti sigma TI sama dengan 84. Selanjutnya itu TR. TR kita bisa cari dengan rumus sigma TI per n proses. Sigma TI di sini kita sudah dapatkan yaitu 84. Per n proses ini adalah seluruh proses yaitu dari P3, P5, P4, P2, P6 dan 1. Jumlahnya ada 6, maka 84 per 6 sama dengan 14 m per s. Selanjutnya itu HPLN, penjadwalan 6 member yang memprioritaskan proses berdasarkan rasio penalti tertinggi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah susun proses berdasarkan dari arrival time yang terkecil, kemudian jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses serta untuk menentukan banyak kolom ganjarnya. Yang pertama kali kita akan menjalankan adalah P3 karena P3 memiliki proses terkecil yaitu arrival time yaitu 0. Kita akan jalankan yaitu berarti ST-nya 0, FT-nya 5 dengan respon time yang 5. RT di sini kita dapatkan dari 5 dikurang 0. Selanjutnya itu setelah itu kita akan jumlahkan sisa proses yang ada yaitu P5, P4, P2, P6 dan 1. Di antara perbandingan proses tersebut yang memiliki rasio paling besar akan dijalankan selanjutnya. Di sini kita bisa lihat terdapat perbandingan yaitu P5, P4, P2, P6 dan P1 dengan mencari waktu sia-sia atau S dan rasio penalti RT. Waktu sia-sia di sini dengan rumus FT kurang AT dan rasio penalti dengan S tambah BT per BT. Kita bisa contohkan yaitu P5. Pada proses P5 itu waktu sia-sianya itu 5 dikurang 1. FT-nya kita ambil dari FT terakhir tadi yaitu P3 5 dan satunya kita dari arrival time dari P5 itu 1. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Serta dengan rasio penalti yaitu S. S ini kita sudah dapatkan tadi yaitu waktu sia-sia 4 ditambah BT dari P5 yaitu 6 per BT dari P5 itu 6. Jadi 4 tambah 6 10 per 6. 10 per 6 sama dengan 1,67. Seterusnya begitu ya dari P4, P2, P6 dan P1. Sehingga di sini kita bisa lihat setelah dilakukan perhitungan dan perbandingan rasio, maka P4, P6 dan P1 memiliki rasio yang sama besar di antara proses yang lainnya. Maka kita akan pilih P4. Mengapa kita akan pilih P4? Karena P4 proses yang datang terlebih dahulu di antara proses yang sama besar rasionya. Maka P4 akan dijalankan setelah P3. Maka P4 mulai di waktu 5 dengan beras time 3 dan selesai di waktu 8 dengan ST5, FT8 dan RT-nya yaitu 6. RT dapatkan dari 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Selanjutnya itu masih ada sisa, kita akan bandingkan kembali. Berarti dari P5, P2, P6 dan P1. Seperti pada gambar kita bisa lihat setelah ada perbandingan yaitu seperti biasa
biasa seperti sebelumnya kita akan melakukan perbandingan. Kita akan cari seperti contoh yaitu pada P5 dan waktu CC yaitu FT kurang AT. FT di sini kita ambil dari proses terakhir tadi yaitu 8 kurang 1 sama dengan 7. Seperti biasa rasio penalti dengan rumus S tambah BT per BT